Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah, dan sekarang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab perkara-perkara yang membatalkan sholat. Faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khoslatan. Sholat bisa batal disebabkan karena 14 hal. Ini kadang ada orang yang tidak tahu. Kalau ada orang sholatnya batal, otomatis dia dikatakan tidak sholat. Ya, kalau dia langsung mengulang lagi. Kalau tidak mengulang berarti kan dia tidak sholat gitu. Pertama, bil hadasi. Sholat itu bisa batal disebabkan karena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini bisa batal kecuali orang yang daimul hadas. Tahu daimul hadas? Ya, itu memang sudah di luar kondisi normal itu. Pokoknya orang hadas itu batal sholatnya. Ini yang lebih harus berhati-hati adalah imam. Kadang imam itu ketika dia menjadi imam sudah kentut misalkan, tapi dia tidak bilang kepada makmumnya, kepada jamaahnya kalau dia sudah kentut, karena otomatis dia nanti menanggung kepada makmum gitulah. Di sebelah selatan sini, sebelah selatan sini. Batal kalau seperti itu. Cuma orang harus paham batal itu yang bagaimana. Kadang orang sholat itu dia cuma was-was, ini keluar apa enggak ya? Nah, jika seperti itu minimal harus ada salah satu dari dua tanda. Kalau masih ragu-ragu seperti itu, minimal pertama keluar suara, mendengarkan suara, artinya suara kentutnya itu. Yang kedua ada baunya. Kalau masih tidak jelas begitu, ya anggap saja tidak keluar apa-apa begitu. Biar tidak was-was. Hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Apalagi misalnya hadas besar, ya, tapi ini tidak bisa digambarkan. Ya, tapi mungkin saja. Mungkin saja. Misal ada orang yang makomnya itu sudah tinggi, makomnya itu sudah wali misalkan, bisa jadi saking nikmatnya sholat sampai dia inzal itu keluar mani. Ya mungkin saja, tapi bagaimana sholatnya? Ya batal. Seperti contoh Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Itu beliau itu ketika puasa, bulan puasa, beliau pagi sampai sore, kalau belum maghrib beliau tidak baca Quran. Padahal bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Beliau tidak baca Quran. Kenapa kok beliau tidak baca Quran? Padahal beliau itu adalah orang yang ahli ibadah. Karena beliau itu setiap kali baca Quran itu ada rasa manis yang ada di mulutnya beliau itu, sehingga khawatir puasanya batal. Manisnya baca Quran itu sampai menjelma menjadi manis madu yang ada di dalam mulutnya beliau. Jadi beliau itu baca Quran cuma pada waktu malam hari saja. Makanya beliau itu mendapatkan julukan Jamalul Lail, malam yang indah, karena malamnya digunakan untuk beribadah. Kita masih belum sampai ke tingkatan itu.
hadas itu. Hadas kecil maupun hadas besar. Mungkin saja itu. Betul. Haid di tengah-tengah sholat gitu. Kalau nifas di tengah-tengah sholat, tidak mungkin ya. Tidak mungkin tergambar ya. Tidak mungkin tergambar. Apa mungkin dia nanti waktu takbir Allahu Akbar langsung keluar bayinya atau bagaimana? Tidak mungkin. Susah untuk tergambar itu kalau nifas, susah. Kalau haid sangat mungkin. Berarti itu kan hadas besar, otomatis sholatnya batal. Nanti wajib diqadha itu. Walaupun sebelum salam, walaupun keluar darah haidnya itu mau assalam, ternyata keluar, wajib diqadha itu. Wajib diqadha sholatnya karena hadas besar begitu. Perkara yang kedua yang membatalkan sholat adalah wabi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamdin. Dengan jatuhnya najis jika tidak langsung dibuang seketika tanpa membawa. Misal ada orang sholat, di sini harus dibedakan antara najis yang basah dengan najis yang kering. Najis yang basah dengan najis yang kering. Misal ada orang sholat, tiba-tiba ada kotoran cicak yang sudah kering ya, mungkin di atas itu nyungsang di rumah laba-laba, terus tiba-tiba jatuh misalkan, kena di baju kita misalkan. Bagaimana sholatnya? Bisa batal, bisa tidak batal. Tidak batal ketika langsung disingkirkan, dibuang dengan tanpa membawa. Catatannya dengan tanpa membawa. Kalau misalkan begini, pas nempel di sini, dengan tanpa membawa. Caranya bagaimana? Gini kan saja, langsung dibuang seketika. Kata kuncinya harus seketika. Kalau dibiarkan terlalu lama, batal sholatnya walaupun itu kering. Tapi kalau seketika disingkirkan, maka sholatnya tidak batal. Dengan catatan tidak membawa. Contoh membawa, ya misalkan dibeginikan, walaupun seketika begini, tidak bisa, tidak sah sholatnya dan sholatnya batal. Dengan catatan tanpa membawa. Membawa berarti pakai tangan. Gitu. Dianukan saja. Kalau misalkan laki-laki, di kopiahnya. Kalau kopiah masih memungkinkan untuk dibuang walaupun najisnya itu najis yang basah. Langsung beginikan saja, dilempar saja, asal jangan kena orang. Lempar saja begitu. Kalau dia basah, kalau kering gampang, ginikan saja, itu kemungkinan dia sudah jatuh. Tapi kalau yang basah itu susah. Tapi kalau basah itu ngena di baju, ini susah. Apa contohnya untuk dibuang seketika itu susah. Jadi secara otomatis sholatnya batal. Susah soalnya. Kalau contoh kena di baju, ini cara otomatisnya gimana? Seketika membuang tuh gimana? Kecuali dia punya ilmu sekali begini langsung hilang, tinggal pakai kaos saja, mungkin saja. Tapi ini kan belum pernah ada, belum pernah terjadi. Kalaupun ada ya jarang, 1/1000. Maka di sini adalah jika memang terkena najis yang apa? Yang tidak dimakfu. Kalau najis yang dimakfu ya tidak apa, najis yang dimakfu ya tidak apa. Kan sudah dibahas ya pembahasan yang bab apa itu? Bab najis ya. Ada najis itu yang dimakfu di badan, ada yang dimakfu di air, ada yang dimakfu di badan dan di air, ada yang tidak dimakfu di dalam keduanya. Masih ingat? Masih ingat atau enggak? Contoh. Najis yang dimakfu di air, misalkan contohnya bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, bukan tidak berdarah. Semua makhluk Allah berdarah. Semuanya ada darahnya. Itu misalkan
semut misalkan, semut mati karena putus cinta, kemudian masuk di satu gelas air, apakah boleh diminum? Boleh, boleh, tidak najis airnya walaupun cuma satu gelas. Tapi itu tidak dimakfu ketika di badan atau di baju ketika sholat. Misal ada orang sholat, ya, setelah selesai sholat dia lihat sakunya mau ngambil HP, ternyata ada satu semut yang sudah mati kena pencet, sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Begitu, sholatnya tidak sah. Contoh yang lain apa kemarin itu? Yang dimakfu di apa namanya? Di badan tapi tidak dimakfu di air. Contohnya apa? Apa contohnya? Darah. Orang sholat tiba-tiba dia mungkin ada bisulnya, ada jerawatnya, pas langsung keluar. Itu dimakfu selama tidak keluar dari apa? Selama dia itu di jalannya sendiri, tidak keluar kemana-mana, maka itu masih dimakfu. Tapi ketika di air tidak ada, itu tetap otomatis airnya najis. Pokoknya darah itu aturannya, misalkan ada darah waktu sholat keluar, keluar sendiri. Caratannya keluar sendiri ya, kalau dikeluarkan tidak boleh, batal sholatnya. Keluar sendiri, netes. Selama itu masih netes terus, itu masih dimakfu. Kalau sudah berhenti di satu titik, kemudian dia langsung nyari jalan lain atau dilebarkan sama kita sendiri, maka itu sudah tidak dimakfu lagi dan sholatnya termasuk batal gitu. Itu darah dimakfu ketika di badan tapi tidak dimakfu ketika di air. Contoh yang dimakfu di air diantaranya lagi apa? Dan di badan apa? Lalat tadi kan sudah contohnya, kayak semut tadi itu, semut, lalat dan sejenisnya itu. Najis yang tidak terlihat oleh mata, seperti percikan-percikan air kencing dan sejenisnya, maka itu dimakfu di air dan di badan. Itu dimakfu di air dan di badan. Ada yang tidak dimakfu di dalam keduanya. Najis yang benar-benar kelihatan. Satu segini kotorannya ayam, ya otomatis itu tidak dimakfu, tidak di air, tidak di badan, tidak di baju, semuanya tidak dimakfu. Gitu. Saya ulang kembali. Jadi perkara yang kedua yang membatalkan sholat adalah terkena najis jika najisnya tidak dibuang seketika. Berarti sebaliknya, kalau najisnya dibuang seketika dengan tanpa membawa, maka tidak batal sholatnya. Ya contohnya tadi itu, sholat begini, tiba-tiba ada kotoran yang najis yang kering, langsung walaupun kena di kulit, tidak masalah. Misalkan lagi doa begini, lagi sholat subuh, doa begini, ternyata ada kotoran satu, kemudian ada lagi dua, asal kering langsung diginikan, ini langsung seketika, maka tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Tapi kalau dibawa begini, begini, batal sholatnya. Walaupun basah juga, kalau dibuang seketika juga tidak batal. Tidak tahu kalau perempuan kayaknya contohnya susah kalau basah. Kalau laki-laki masih ada ini bisa dibuang juga begini, slide ini kan tidak sampai 3 kali gerakan berturut-turut, atau kopiah langsung dianukan begini. Kalau dia basah itu juga tidak batal. Paham? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wangkishaful aurati illam tustar halan.
yaitu terbukanya aurat jika tidak ditutup seketika. Kebuka auratnya jika tidak ditutup seketika. Berarti ada orang itu sholat kebuka auratnya, dia sholatnya tidak batal dengan syarat langsung ditutup seketika. Tapi di sini juga yang perlu diperhatikan, kebuka aurat itu adalah kebuka, bukan dibuka, baik dibuka sendiri maupun dibuka temannya. Kalau dibuka sendiri atau dibuka temannya, walaupun dia tidak sengaja, temannya kan sengaja, otomatis batal. Walaupun cuma sebentar, dibuka, gitu. Batal itu, karena orang yang buka. Contoh yang kebuka, contohnya kenapa? Sama, anak-anak juga orang. Kebuka contohnya apa? Kena kipas angin atau kena angin. Sholatnya di pinggir pantai, atau dia sholatnya itu di hutan, jadi banyak anginnya, langsung kebuka. Itu kalau dibiarkan sholatnya batal, tapi kalau langsung ditutup seketika sholatnya tidak batal. Tapi kalau dibuka sama orang, walaupun sebentar dan langsung ditutup lagi sama orang itu, batal sholatnya. Contoh yang lain, terutama perempuan. Perempuan itu kalau ada satu rambut saja yang kelihatan, itu berarti sudah ada aurat yang kebuka. Kalau misalkan dia tahu, oh ini kayaknya saya kerasa, atau mungkin di depannya itu ada kaca begitu, sholat di depannya ada kaca yang besar, untuk mengetahui ini ada yang rambut yang kelihatan apa enggak, misalnya ya. Atau dikasih tahu sama orang, itu ada satu rambut yang kebuka, misalkan begini, langsung dikirikan, harus seketika, itu tidak ada apa-apa. Tidak batal sholatnya karena langsung ditutup seketika. Tapi kalau tidak ditutup seketika, maka sholatnya batal. Nah, seketika itu bagaimana? Seketika itu jangan sampai lewat dari aqallut tumakninah. Tumakninah itu subhanallah. Jadi kalau sudah tahu, misalkan rakaat pertama tahu kalau ada satu rambut yang keluar, oh nanti saja rakaat yang kedua saja, ini kan bisa diabadikan sama orang, mau difoto atau bagaimana, tidak bisa. Sekali tahu tadi itu sama seperti najis tadi itu, sekali tahu bahwa ada najis yang terkena atau sekali tahu bahwa ada aurat yang kebuka, langsung seketika itu dibuang kalau najis, kalau aurat langsung ditutup. Kalau tidak dilakukan seketika, maka sholatnya batal. Walaupun misalkan menurut kita sebentar, jarak 1 menit baru dibenarkan mukenanya, batal sholatnya. Karena 1 menit sudah panjang, melebihi aqallut tumakninah. Aqallut tumakninah kira-kira 2 detik atau 3 detik, gitu. Batal sholatnya. Paham? Yang ketiga, nah ini penting nih, yang ketiga ini, karena kenapa? Keempat ya? Oh yang keempat, ya yang keempat. Wan nutqu biharfaini au harfin mufhimin amdan. Mengucapkan 2 huruf walaupun tidak memahamkan, atau 1 huruf tapi memahamkan dengan dilakukan sengaja, itu membatalkan sholat. Misalkan 2 huruf apa? Hah? Au ya. Ya, misalkan au gitu. Perempuan itu. Apa hurufnya? Ini baik huruf bahasa Arab maupun selain tulisan Arab. Au itu hurufnya apa? Alif waw. Au. Iya, kalau ditulis pakai Arab itu kayaknya. Berarti misalnya contohnya itu mungkin digigit nyamuk, mungkin nyamuknya itu agak terlalu ganas, jadi sampai dia mengucapkan au gitu. Itu kalau keluar 2 huruf, baik dipahami atau tidak dipahami, sholatnya batal. Tapi kalau disengaja, ya, kalau disengaja. Contoh yang lain, bukan cuma sekedar mengucapkan itu, tapi perkara-perkara yang lain yang bisa mengeluarkan suara. Contoh nangis.
Bagaimana hukumnya orang sholat dan dia nangis? Bisa batal, bisa tidak. Kalau nangisnya dia cuma mengeluarkan air mata, meneteskan air mata, tidak batal sholatnya. Tapi kalau nangisnya keluar suara, ya misalnya, atau tambah ada, pokok keluar dua suara, maka dua huruf itu batal. Contoh yang lain, ini juga mungkin saja terjadi. Kalau nangis ini kayaknya contohnya itu agak susah ya, kalau nangis itu. Contoh yang lain misalnya, bukan, itu jarang, itu batuk. Nah, batuk. Bagaimana hukumnya orang sholat dan dia batuk? Batuk itu kalau keluar sendiri itu tidak apa-apa, artinya memang sudah tidak bisa ditahan. Tapi kalau misalkan tenggorokannya itu gatel, kemudian dibatukkan dan keluar dua huruf, batal sholatnya. Itu kemungkinan keluar dua huruf itu keluar. Masa ada batuk tidak keluar dua huruf? Hah? Gimana caranya? Hah? Ya, itu kan bukan ditahan, kan bukan keluar batuk. Misalkan apa? Gimana aja? Itu keluar sudah. Dua huruf itu pasti keluar. Batal. Itu batal. Dan batuk ini juga kalau misalkan tidak benar-benar gatal dan masih bisa ditahan, itu wajib ditahan di dalam sholat. Kalau sengaja dibatukkan padahal dia bisa menahan dan keluar dua huruf, maka batal sholatnya. Batuk. Contoh yang lain, berdehem. Tahu berdehem? Itu kalau dalam istilah fikihnya at-tanahnuh, itu berdehem. Itu juga jangan sembarangan. Itu bisa batal sholatnya. Karena orang berdehem itu otomatis keluar dua huruf. Gimana contohnya berdehem yang tidak keluar dua huruf? Coba berdehem yang satu huruf saja. Coba. Hah? Tidak bisa kan? Bisa enggak? Misalkan. Apalagi pas di sebelahnya ada cewek. Batal itu. Otomatis itu sudah ada 4 huruf itu. Batal. Nah, berdehem ini jika untuk bisa mengeluarkan rukun-rukun qauli, maka tidak masalah. Rukun qauli itu apa? Takbir, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, baca sholawat, salam. Misal pada saat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau tidak keluar suara. Nah, kemudian sengaja, walaupun sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau lagi misalkan kunut misalkan kunut, Allahumma hdina fi man hadait, batal sholatnya. Karena kunut, bacaan kunut bukan termasuk rukun qauli, dan berdehemnya itu sudah keluar 2 huruf, bahkan lebih kan? Lebih, tidak boleh. Tapi kalau rukun qauli, karena agar terdengar, karena rukun qauli itu kan wajib terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Karena kalau tidak terdengar itu batal. Yang sering terjadi kesalahan itu ketika salam. Rukun qauli yang ketika salam itu sering kali bisa membatalkan sholatnya orang. Misalkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Asnya itu kadang tidak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal di situ ada asa, berarti ada 2 huruf yang tidak terbaca. Hati-hati. Rukun qauli itu wajib terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Itu kemungkinan banyak terjadi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh, batal sholatnya. Kalau lagi ceramah ya tidak masalah, tidak ada hubungannya sama sholat. Nah, yang juga aturan orang salam itu juga walaupun bukan hal yang wajib ya. Cuma kalau salam itu setelah akhir huruf mim itu baru noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu caranya, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Sah sholatnya, sah. Cuma aturan yang sunnah ketika sudah Assalamualaikum selesai baru kepalanya noleh ke kanan. Assalamualaikum baru noleh ke kiri. Dan yang wajib itu adalah ucapan salamnya, bukan nolehnya. Itu juga perlu dipahami. Kalau misalnya ada orang sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri, tidak apa-apa, sah sholatnya. Karena yang wajib hanya bacaan salamnya, bukan noleh kanannya, bukan noleh kirinya. Dan juga yang perlu diperhatikan, saya ingatkan kembali, kalau orang salam itu tetap harus memenuhi syarat, yaitu wajib menghadap kiblat, dadanya wajib menghadap kiblat. Karena kadang saya pernah lihat juga orang sholat itu salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini sudah geser, ini dadanya sudah geser ke sana, maka sholatnya tidak sah. Pernah enggak lihat orang salam seperti itu? Saya sering lihat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup kepalanya saja yang noleh, itu cukup kepalanya saja, yang dadanya tidak usah, karena dada itu wajib menghadap kiblat. Begitu juga ketika kita masih berdiri, maka cuma noleh begini, ngelihat misalkan dia lagi jaga anak, jaga adik, ngelihat begini tidak masalah, tidak batal, tidak batal. Itu. Wan nutqu bi harfaini au harfin mufhimin abdan, itu bisa batal kalau mengucapkan dua huruf. Dua huruf ini baik dipahami atau tidak dipahami maka batal sholatnya. Satu huruf itu juga bisa membatalkan jika bisa memahamkan. Kalau bahasa Indonesia mungkin apa enggak? Satu huruf tapi memahamkan. Ya. Mungkin saja. Mungkin saja. Misal sholat di depannya murid yang lagi ngerjakan tugas pilihan ganda. Mungkin enggak? Tanya, Ustazah ini nomor 1 jawabannya apa ya? Tak bacakan ya. A. Kira-kira paham enggak yang diajak ngomong? Paham. Batal itu walaupun satu huruf. Batal itu walaupun satu huruf, batal. Apalagi dua huruf. A yang isinya begini batal. Cuma jawab A saja itu sudah batal, apalagi dua huruf. Kalau satu itu memahamkan batal, tidak memahamkan tidak batal. Atau satu tapi dipanjangkan itu juga batal, walaupun tidak memahamkan. Misal huruf A, dia mengucapkan A, batal. Karena memanjangkan itu kan kalau dalam teori ilmu tajwid itu kan nambah huruf kan, nambah huruf. Semisal kayak apa, mad jaiz munfasil atau mad jaiz mutasil, mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil misalkan, itu berapa harokat, berapa alif kan? Nah itu sama. Tidak boleh, seperti itu juga tidak diperbolehkan. Atau satu huruf tapi niat membatalkan sholat. Satu huruf tapi niat membatalkan sholat itu juga sama hukumnya, bisa batal sholatnya. Misalkan bilang baba versi Arab ya, kan dua huruf ya, baba. Kalau versi Indonesia kan 4 huruf ya, versi Arab, anggap saja versi Arab begitu. Ada orang yang sudah wajib sholat, kemudian dia mau manggil babanya yang mau lewat itu, dia baru bilang ba, tapi dihentikan karena niatnya dia mau membatalkan sholat, maka itu sholatnya juga batal. Di dalam sholat itu niat membatalkan sholat itu hukumnya batal sholatnya.
walaupun belum terjadi. Contoh misalkan sekarang lagi musim hujan, waktu sholat ini mendung. Ini pas dia sholat, di tengah-tengah sholat, ini nanti kalau hujan tak batalkan sholat saya. Belum hujan pun sholatnya sudah batal. Belum hujan pun sholatnya sudah batal. Atau kalau santri yang lagi mondok, lagi sholat, sudah janjian sama orang tuanya dikirim. Pas sholat, ini sudah datang atau belum ya? Kalau sudah datang, tak batalkan sholat saya. Sudah datang pun atau belum datang pun tetap batal sholatnya. Begitu. Paham? Wan nutku biharfaini au harfin wahidin. Bagaimana kalau sholat kemudian membaca zikir, apakah sholatnya batal? Atau dipanggil sama orang tuanya misalkan, gimana hukumnya? Misalkan zikir contohnya zikir ya, bersin kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, gimana sholatnya? Batal pada batal? Satu jawaban cuma. Kalau zikir itu tidak membatalkan sholat, tapi membatalkan bacaan yang dia baca sehingga harus diulang dari awal. Misalkan kita lagi Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pas bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, sholatnya tidak batal, tapi yang batal Fatihahnya. Berarti kalau yang batal Fatihahnya itu Fatihahnya tidak sah. Bagaimana caranya agar Fatihahnya sah? Diulang dari awal. Atau misalkan lagi baca Fatihah, pas dia bersin, itu yang ada huruf yang tidak terbaca, maka itu juga harus diulang. Karena kan rukun qauli wajib terdengar oleh diri kita sendiri. Atau bersin, atau batuk, atau lain sebagainya. Itu yang batal bukan sholatnya, tapi rukun qaulinya, bacaan Fatihahnya. Bagaimana kalau misalkan lagi sholat dipanggil sama orang tua? Kalau sholat sunnah dibatalkan boleh. Kalau sholat sunnah dibatalkan boleh. Kalau sholat wajib teruskan saja. Atau kalau misalkan ada orang salam, mungkin yang tamunya ini orang yang lama mondok gitu. Kemudian kita baca ayat udkhuluha bisalamin aminin. Batal apa tidak batal sholatnya? Kalau niatnya itu mengingatkan, mengasih kode sama orang, itu batal sholatnya. Ngasih kode sama orang. Tapi kalau niatnya baca Al-Quran atau niat dua, maka tidak batal sholatnya. Pokoknya kalau yang ada khitab kepada orang lain itu batal, kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu di dalam sholat tidak batal. Coba kita perhatikan, assalamu alaika. Assalamu alaika, kepadamu kan? Ka itu kan kepadamu, itu tidak batal. Tapi kalau kepada orang lain, misalkan ada orang salam waktu kita sholat, assalamualaikum, kemudian kita menjawab waalaikumsalam, batal sholat kita. Tapi kalau wa alaihi salam misalkan, tidak batal. Tidak batal kalau diniatkan berzikir. Kalau diniatkan menjawab orang, ya sama, bisa membatalkan sholat begitu. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia di dalam hati tidak apa-apa. Tapi kalau diucapkan tidak boleh. Batal sholatnya. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Tidak boleh. Batal sholatnya. Tidak boleh. Betul, memang kita dianjurkan untuk banyak berdoa di sujud, di dalam sujud. Tapi syaratnya doa itu adalah doa yang berbahasa Arab. Kalaupun kita tidak tahu doa berbahasa Arab, cukup sujud yang lama, di dalam hatinya kita berdoa walaupun pakai bahasa apapun, tidak masalah. Allah itu
tahu, nggak masalah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia itu tidak bisa membatalkan sholat begitu. Ada pertanyaan lain? Iya. Ya. Ngelihat orang maksudnya. Yang benar kan orang ya. Ini yang belum dimutolaah ini. Kalau yang membenarkan orang ini apakah juga sama atau bagaimana? Yang pasti tadi itu kalau kebukanya karena orang itu bisa membatalkan sholat begitu. Iya paham. Ya nanti akan saya jawab di lain kesempatan. Kalau saya jawab mungkin bisa jadi di grup atau di sini, insya Allah akan saya cari dulu jawabannya. Kalau dibenarkan sama orang itu apakah sama seperti ditutup sendiri gitu. Yang terakhir masih banyak tapi ini kita bahas yang terakhir. Ya silakan. Kalau diniatkan untuk apa ya, menjawab orang itu tidak boleh. Tapi dia tidak ngomong ya, tidak ngomong. Gerakannya. Gerakan. Tadi pakai ngomong. Iya tadi yang dapat memahamkan yang ada ucapannya, ada suara itu. Kalau gerakan ini saya masih ya dua PR ya, akan saya cari dulu jawabannya. 2 PR itu. Komunikasi sama orang tapi pakai gerakan, pakai isyarat bukan pakai suara, dan yang tadi itu ditutup sama orang ketika terbuka auratnya. Akan kita lanjutkan dulu. Wabil aklil katsiri nasyan, makan banyak dalam keadaan lupa. Itu ketika sholat batal. Tapi yang perlu digarisbawahi, makan banyak itu makan yang seberapa. Karena ukuran makanan sedikit di dalam sholat itu adalah 1 biji wijen. Nyaman sholat makan 1 sendok itu sudah banyak. Apalagi dia waktu sholat kelekan telur ditelan, telur ayam. Itu sudah melebihi banyak itu. 1 butir nasi saja itu sudah banyak. Kenapa? Karena sudah melebihi besarnya. Tahu ya wijen ya? Nah, bedanya sholat dengan puasa apa? Puasa kalau makan banyak, walaupun 3 piring, asal lupa, puasanya tidak batal. Tapi kalau sholat, kalau banyak, walaupun lupa, batal. Banyak berarti 1 butir nasi dan ke atasnya. Apalagi sampai waktu sebelum sholat masih ada sepotong daging rawon yang masih nempel di ini. Sengaja ditelan, ya batal itu. Batal. Apalagi setelah ditelan kayaknya enak, batalkan aja sholatnya. Makan tidak boleh. Makanya itu tidak boleh itu.
Makanya wajib ketika orang habis makan itu sikat gigi atau kumur-kumur. Boleh dia tidak sikat gigi atau kumur-kumur ketika dia yakin waktu sholat tidak ada yang tertelan. Tadi kan walaupun lupa, walaupun tidak sengaja tetap batal kan. Soalnya di bawahnya satu butir nasi itu susah. Maka itu bisa membatalkan sholat. Beda dengan yang tidak ada bendanya, cuma rasa, itu tidak membatalkan sholat. Bukan. Misal orang habis sikat gigi masih ada rasa dingin atau dia mungkin pastanya itu pakai yang rasa mint agak begitu, cuma rasa tidak ada bendanya, itu tidak masalah, dimaafkan. Orang habis kumur-kumur masih kerasa kayak ada bekas dingin di ininya, tidak ada bendanya, tidak masalah. Tapi kalau ada bendanya dan ditelan, maka itu bisa membatalkan sholat. Jadi jangan salah paham, makan banyak itu makan yang melebihi ukuran 1 biji wijen, itu sudah dikatakan banyak. Berarti kalau masih dalam batasan 1 biji wijen itu masih sedikit, jadi tidak bisa membatalkan sholat. Kalau sudah melebihi itu walaupun lupa apalagi sengaja, maka bisa membatalkan sholat gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Terus kemudian nanti ada pekerjaan yang banyak, 3 kali gerakan berturut-turut, itu ada pembahasan khusus karena memang pembahasannya cukup panjang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. 2 PR tadi diingatkan. Wallahu a'lam bishawab.